Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video pembelajaran kami dengan materi perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas yang beranggotakan saya, Maulid Etu Muzaki dengan NIM 23304078. Saya Rizky Oktaviani dengan NIM 23304041. Saya Saskia Wulandari dengan NIM 2330404146. Saya akan menjelaskan proses pembebanan biaya produksi ke produk. Pembebanan biaya produksi ke produk adalah proses menghubungkan biaya dengan unit yang diproduksi setelah biaya diukur. Proses pembebanan biaya produksi ke produk adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung dan mengalokasikan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi ke setiap produk yang dihasilkan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa biaya yang terkait dengan produksi ditanggung secara adil oleh produk yang dihasilkan. Berikut adalah tahapan umum dalam proses pembebanan biaya produksi ke produk. Identifikasi biaya produksi, pengklasifikasian biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel, pemilihan basis alokasi biaya overhead, pembebanan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, pembebanan biaya overhead, perhitungan biaya total per unit produk, penyusunan laporan biaya produksi. Selanjutnya, 3 metode pembebanan biaya produksi ke produk. Yang pertama, metode biaya penuh. Metode full costing adalah metode pembebanan biaya produksi di mana semua biaya produksi, baik yang bersifat tetap maupun variabel, dibebankan ke produk. Biaya-biaya yang dibebankan mencakup bahan baku, biaya bahan langsung yang digunakan untuk memproduksi barang, biaya tenaga kerja langsung, gaji pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi, biaya overhead pabrik tetap dan variabel. Semua biaya overhead baik yang bersifat tetap seperti sewa pabrik maupun variabel seperti biaya listrik dan bahan bakar mesin. 2. Metode biaya variabel. Variable costing hanya membebankan biaya variabel langsung ke produk seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Dalam metode ini, biaya tetap pabrik seperti sewa, penyusutan mesin, dan gaji manajemen tidak dianggap sebagai bagian dari biaya produksi per unit, sehingga laba yang dihasilkan dari penjualan akan lebih bervariasi tergantung volume produksi. 3. Metode Activity Based Costing. Activity Based Costing atau ABC adalah metode yang lebih canggih di mana biaya overhead dialokasikan berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi, bukan hanya berdasarkan satu basis alokasi seperti jam kerja langsung atau unit yang diproduksi. Selanjutnya, perhitungan harga pokok berbasis produk dan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Perbedaan antara perhitungan harga pokok produk berbasis volume dan perhitungan harga pokok berbasis aktivitas adalah cara pembebanan biaya overhead pabrik ke produk. Perhitungan harga pokok produk berbasis volume membebankan BOP ke produk hanya menggunakan deliver unit. Hal ini dapat menyebabkan perhitungan harga pokok produk menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Perhitungan harga pokok berbasis aktivitas menggunakan metode ini yang melacak biaya pada berbagai aktivitas kemudian ke berbagai produk. Metode ini menelusuri biaya berdasarkan aktivitas sehingga dianggap lebih akurat. Kelemahan perhitungan harga pokok produk berbasis volume. Dalam metode ini, biaya tetap pabrik seperti sewa, penyusutan mesin, dan gaji manajemen tidak dianggap sebagai bagian dari biaya produk per unit, sehingga laba yang dihasilkan dari penjualan akan lebih bervariasi tergantung volume produk. Metode activity adalah metode yang lebih canggih di mana biaya overhead dialokasikan berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi, bukan hanya berdasarkan satu basis alokasi seperti jam kerja langsung atau unit yang diproduksi. Setiap aktivitas yang memakan biaya seperti pemeliharaan mesin, pengaturan peralatan, inspeksi kualitas, dan lain-lain diidentifikasi dan kemudian biaya overhead dialokasi ke produk berdasarkan seberapa banyak produk tersebut menggunakan aktivitas tersebut. Keunggulan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Perhitungan harga pokok produk menjadi cukup akurat. Yang pertama, hal ini akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan daya saing suatu produk. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan efisiensi biaya dengan cara mengidentifikasi dan
mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Ini juga akan meningkatkan daya saing suatu produk. Langkah-langkah pembebanan biaya overhead pabrik ke produk pada perhitungan harga produk berbasis aktivitas. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas dan driver aktivitas. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya yang digunakan oleh setiap aktivitas, biaya sumber daya, dan driver sumber daya untuk biaya tidak langsung dari suatu aktivitas. Yang ketiga, mengumpulkan data kapasitas, driver aktivitas, dan driver sumber daya. Yang keempat, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Yang kelima, membebankan biaya aktivitas produk atau secondary activities ke aktivitas utama yaitu primary activities. Yang keenam, mengidentifikasikan aktivitas yang ada. Yang ketujuh, menghitung tarif aktivitas. Yang kedelapan, membebankan biaya aktivitas ke produk. Perhitungan harga pokok produk dengan menggunakan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan aktivitas-aktivitas yang berkaitan langsung dengan proses produksi. ABC lebih akurat dalam alokasi biaya overhead dibandingkan dengan metode tradisional, karena biaya overhead dialokasikan berdasarkan penggunaan sumber daya dari setiap aktivitas yang terlibat dalam produksi. Contohnya, gaji karyawan Departemen Kartu Kredit sejumlah 36 juta per tahun dan karyawan melaporkan bahwa 50% dari waktunya untuk memproses transaksi kartu kredit, 30% untuk membuat tagihan kartu kredit, dan 20% untuk menangani pengaduan nasabah. Pembebanan beban gaji ke setiap aktivitas sebagai berikut. Memproses transaksi 50% dikali 36 juta sama dengan 18 juta. Membuat tagihan 30% dikali 36 juta sama dengan 10.800.000. Menangani pengaduan nasabah yaitu 20% dikali 36 juta sama dengan 7.200.000. Totalnya 36 juta. Penjelasan selanjutnya dapat dilihat pada tabel. Laporan laba rugi dengan pendekatan perhitungan harga pokok berbasis aktivitas. Jika laporan perusahaan menerapkan perhitungan harga pokok berbasis aktivitas, maka biaya dalam laporan laba rugi diklasifikasikan menjadi biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah. Informasi ini dapat memudahkan manajemen dalam melakukan efisiensi biaya dalam mengeliminasi biaya tidak bernilai tambah. Perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas membebankan biaya aktivitas ke produk dengan menggunakan driver yang dapat mencerminkan perilaku biaya yang dibebankan. Perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas yang di driver waktu membantu manajemen dalam mengurangi biaya dengan cara menghilangkan kapasitas yang tidak terpakai. Format laporan laba rugi dengan pendekatan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas mengklasifikasikan biaya berdasarkan biaya yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Langkah-langkah perhitungan harga pokok berbasis aktivitas yaitu yang pertama, mengidentifikasi aktivitas dan menentukan driver aktivitasnya. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya yang digunakan oleh setiap aktivitas dan menghitung biaya sumber daya serta menentukan driver sumber daya. Yang ketiga, membebankan sumber daya ke masing-masing aktivitas. Yang keempat, mengklasifikasikan aktivitas berdasarkan tingkat aktivitas dan driver aktivitas. Yang kelima, menghitung tarif aktivitas. Dan yang keenam, membebankan biaya aktivitas ke masing-masing produk. Kelemahan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas tradisional adalah karyawan mengestimasi waktu yang dihabiskan untuk setiap aktivitas yang dilakukan dengan total 100% dan tidak menghitungkan waktu yang tidak terpakai, sehingga tarif aktivitas menjadi terlalu tinggi dan harga pokok produk menjadi tidak akurat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.